Abu Nawas menjelma menjadi setan. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan muhrimnya, karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan, pihak ketiganya adalah setan. Kalian tahu kan siapa itu setan? Tanya Abu Nawas. Tahu Tuan Guru, setan itu adalah musuh manusia, jawab murid-muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, Tuan Guru, apakah kita boleh memukul setan? Dia kan musuh manusia. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, oh, ya boleh. Kalian boleh memukul setan. Bila perlu, pakai tongkat kayu biar kapok itu setan, jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan seorang laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk untuk duduk di ruang tamu. Ternyata kedua tamu tersebut adalah sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tujuan mereka datang itu untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka meminta agar Abu Nawaslah yang memimpin doa di pernikahannya. Oh, baiklah. Kapan rencana pernikahan kalian? Tanya Abu Nawas. Rencananya besok lusa Tuan Abu, jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid datang dan menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. Woi, apa-apaan kalian? Tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. Kami sudah memukul setan Tuan Guru, jawab muridnya serempak. Memukul setan? Apa maksud kalian? Tanya Abu Nawas keheranan. Loh, bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiganya adalah setan. Tuan Guru juga bilang kan, katanya kami boleh memukul setan. Kalau perlu, pakai tongkat kayu biar kapok, ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas pun menepuk jidat dan berkata, aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya, tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Kisah selanjutnya. Memiliki istri yang cantik adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasehatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasehatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus, bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang teramat cantik. Ia adalah kembang desa, karenanya berhasil mempersuntingnya adalah karunia sekaligus ujian. Karunia sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi istriku?
mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya, dimanapun ia berada selalu ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya, sebab yang mengundang adalah Abu Nawas, dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik. Laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari ubi-ubian yang telah diberi pewarna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda-beda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi, apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Belum juga dijawab, ada orang yang menambahkan pertanyaan. "Terus, kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda?" Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. "Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makanan yang berwarna-warni yang kalian makan itu seperti istri-istri kita." Saat Abu Nawas berhenti bicara, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu laki-laki lain. Dikisahkan Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta syukuran di istananya. Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bayi. Dan pada acara kali ini, Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Menurutnya, apabila Abu Nawas diundang, justru akan membuat suasana menjadi berantakan. Tapi namanya juga Abu Nawas. Meskipun tidak diundang, ia tetap saja nekat datang ke acara tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur bersama para tamu undangan. Tidak lama berselang, Baginda Raja memulai pidatonya. "Para hadirin sekalian, hari ini adalah kebahagiaan bagi kita semua. Karena di tengah-tengah kita ada bayi yang baru lahir. Dan bayi ini akan saya namai Jablut." Tamu-tamu yang hadir langsung riuh bertepuk tangan menyambut nama baru bayi tersebut. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan protes dari salah satu tamu undangan.
Jangan Paduka, jangan namai bayi itu dengan nama Jablut. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Dan ternyata orang yang berteriak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi heran, bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari. Tapi ya sudahlah, dengan nada sedikit emosi Baginda bertanya, "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, karena orang yang bernama Jablut biasanya tolol dan bodoh. Lebih baik diganti nama yang lain saja Paduka," ujar Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas ini sangat membuat malu Baginda Raja di depan para tamu undangan. Sebab menurut Baginda Raja, nama yang diberikan sudah cukup bagus dan baik. Tapi oleh Abu Nawas, nama tersebut disematkan kepada orang yang bodoh dan tolol. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablut adalah orang yang bodoh dan tolol? Tanya Baginda Raja emosi. Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk, ancam Baginda Raja. Tentu saja saya bisa Paduka. Paduka kan punya hakim yang bernama Jablut. Bukankah ia hakim yang bodoh dan tolol? Ujar Abu Nawas. Kamu jangan kurang ajar ya Abu Nawas. Dia itu hakim yang cerdas, bentak Baginda Raja. Saya bisa membuktikannya kalau dia itu bodoh dan tolol. Tapi saya butuh 30 keping emas untuk membuktikan ucapan saya Paduka, balas Abu Nawas. Mendapat tantangan dari Abu Nawas, Baginda Raja pun sejenak terdiam. Ini kesempatan yang bagus, aku bisa menghukum Abu Nawas. Hakim Jablut itu kan orang yang cerdas. Mana mungkin bisa dikelabui Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Baiklah, saya turuti permintaanmu. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk, balas Baginda Raja. Maka Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas 30 keping emas. Esok harinya, dengan membawa 10 keping emas, Abu Nawas mendatangi sebuah rumah milik Hakim Jablut. Sesampainya di sana, ternyata Hakim Jablut sedang khusyuk berzikir. Abu Nawas lantas mengucapkan salam dan duduk di sampingnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas. "Waalaikumsalam Abu Nawas," sahut Hakim Jablut. Ia pun kembali melanjutkan zikirnya. Karena saking khusyuknya berzikir, sesekali Hakim Jablut memejamkan matanya. Melihat hal itu, timbul ide konyol pada diri Abu Nawas. Saat Hakim Jablut sedang memejamkan mata, Abu Nawas dengan sangat hati-hati menyelipkan 10 keping emas di bawah sajadah yang diduduki Hakim Jablut. Sementara Hakim Jablut tak menyadari dengan perbuatan Abu Nawas ini. Setelah selesai berzikir, Hakim Jablut lalu menyapa Abu Nawas. "Bagaimana kabarmu Abu Nawas? Apa yang membuatmu datang kemari?" tanya Hakim Jablut. "Alhamdulillah, saya sehat Tuan. Kedatangan saya kemari karena saya kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak mengobrol seperti ini," jawab Abu Nawas. "Rupanya sekarang Tuan suka memelihara burung ya?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, ya sekedar untuk menghilangkan kejenuhan," balas Hakim Jablut. Keduanya pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat telah asyik mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas berpura-pura tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat heran Hakim Jablut. "Abu Nawas, kenapa kamu tertawa?"
Tanya Hakim Jablut sedikit tersinggung. Maaf Tuan, saya sama sekali tidak menertawakan Tuan, jawab Abu Nawas sambil terus tertawa. Lalu apa yang membuatmu tertawa? Tanya Hakim Jablut penasaran. Saya tertawa karena mendengar ocehan burung Tuan, balas Abu Nawas sambil menunjuk burung Hakim Jablut yang berada di dalam sangkar. Memangnya kamu bisa mengerti apa yang diucapkan burung itu? Apa yang diucapkannya? Tanya Hakim Jablut. Burung itu mengatakan, katanya di bawah sajadah Tuan ada uang 10 keping emas. Ini kan terdengar lucu dan konyol, jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, Hakim Jablut kemudian kembali berkata, masa iya sih kamu bisa mengerti bahasa burung? Saya tidak yakin kamu bisa, Abu Nawas, ujar Hakim Jablut. Entahlah Tuan, saya sendiri juga heran. Beberapa hari ini tiba-tiba saja saya bisa mengerti bahasa binatang, terutama bahasa burung, tutur Abu Nawas dengan ekspresi pura-pura serius. Untuk membuktikan perkataan Abu Nawas, Hakim Jablut lalu membuka sajadahnya. Tiba-tiba nampaklah 10 keping uang emas. Bukan main senangnya hati Hakim Jablut. Ia pun merasa kagum dengan kehebatan Abu Nawas. Saat Abu Nawas akan permisi pulang, Hakim Jablut berkata, seringlah main ke sini Abu Nawas, bila perlu setiap hari, pinta Hakim Jablut. Insya Allah Tuan, kalau aku tidak ada kesibukan, pasti aku akan main kemari, timbal Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi rumah Hakim Jablut. Ia sengaja datang ketika Tuan Hakim sedang sibuk berzikir. Melihat kedatangan Abu Nawas, Hakim Jablut segera menghentikan zikirnya guna menyambut Abu Nawas. Maaf Tuan, sepertinya aku telah mengganggu waktu zikir Tuan. Lebih baik aku pulang saja ya, kata Abu Nawas berpura-pura. Jangan, duduklah di sini, cegah Tuan Hakim. Baiklah, tapi aku minta supaya Tuan melanjutkan zikirnya, supaya aku tidak merasa bersalah. Jangan khawatir Tuan, saya akan setia menunggu di samping Tuan hingga zikirnya selesai, balas Abu Nawas. Hakim Jablut pun kembali meneruskan zikirnya. Sesekali ia memejamkan mata untuk menambah kekhusyuan. Seperti biasa, Abu Nawas kembali menyelipkan uang 10 dinar di bawah sajadahnya. Ia lakukan saat Hakim Jablut memejamkan mata. Setelah selesai dengan zikirnya, Hakim Jablut sabar mendengar kabar baik yang akan disampaikan Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Burung saya berkata apa? Tanya Hakim Jablut. Mendengar pertanyaan dari Hakim Jablut, tiba-tiba Abu Nawas kembali tertawa. Begini Tuan, katanya Tuan adalah orang yang baik dan rajin ibadah terutama berzikir. Meskipun Tuan kedatangan tamu, Tuan tetap meneruskan zikirnya. Oleh sebab itu, Tuan memperoleh 10 keping emas di bawah sajadah Tuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, sang hakim segera membuka sajadahnya. Untuk kedua kalinya, Hakim Jablut mendapati 10 keping emas di bawah sajadahnya. Kamu benar-benar hebat, Abu Nawas. Aku tidak menyangka kamu bisa mengerti apa yang diucapkan oleh burung, puji Hakim Jablut. Begitu juga dengan hari yang ketiga, Abu Nawas melakukan hal yang serupa.
hingga habislah 30 keping emas dari pemberian Baginda Raja. Atas perbuatannya ini, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Hakim Jablut dan membuat Hakim Jablut percaya dengan kehebatan Abu Nawas yang bisa mengerti bahasa burung. Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas kembali mendatangi Hakim Jablut tanpa membawa kepingan emas. Seperti biasa, sebelum memulai aksinya, Abu Nawas mengajak Hakim Jablut ngobrol sebentar. Tapi kali ini Abu Nawas yang biasanya tertawa tiba-tiba menangis sesenggukan. Melihat sikap Abu Nawas yang tidak seperti biasanya, membuat Hakim Jablut cemas. "Kenapa menangis, Abu Nawas? Apa yang dikatakan burung itu kepadamu?" tanya Hakim Jablut. "Saya tidak tega mengatakannya, Tuan," kata burung Tuan. "Tuan akan meninggal hari ini," jawab Abu Nawas dengan ekspresi berpura-pura sedih. Mendengar hal itu, Hakim Jablut langsung gemetaran. Tubuhnya mendadak lemas dan wajahnya pucat pasi. "Ada satu cara, Tuan, supaya ucapan burung Tuan tidak menjadi kenyataan, yaitu Tuan harus berpura-pura mati," kata Abu Nawas menyarankan. Karena saking percayanya dengan Abu Nawas, Hakim Jablut langsung menuruti saran tersebut yang terbilang sangat konyol dan aneh. Maka dalam beberapa jam saja tersiarkan kabar akan kematian Hakim Jablut. Tentu saja berita tersebut membuat kaget para warga, terutama Baginda Raja. Ketika para warga hendak memandikan jenazahnya, Hakim Jablut ternyata sudah berada di dalam keranda. "Aku sudah memandikan dan mengkafaninya. Kita bawa saja langsung ke pemakaman," ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat. Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, Abu Nawas dan rombongan pelayat berpapasan dengan Baginda Raja dan pasukannya. "Hei Abu Nawas, siapa jenazah yang digotong itu?" tanya Baginda Raja. "Ini jenazah Hakim Jablut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Padahal aku hendak melayat ke rumahnya, ternyata sudah akan dimakamkan ya," sesal Baginda Raja. "Iya Paduka yang mulia, karena tidak baik kan mengulur waktu menguburkan jenazah," ujar Abu Nawas. "Buka kerandanya sebentar Abu Nawas, aku ingin melihat wajah hakimku untuk yang terakhir kalinya," pinta Baginda Raja. Abu Nawas dan para rombongan pelayat lalu membuka keranda mayat Hakim Jablut dan mempersilahkan Baginda Raja untuk mendekat. "Wahai hakimku yang baik hati, kenapa kau pergi begitu cepat? Semoga engkau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah," kata Baginda Raja mendoakan. Ketika Baginda Raja mengusap wajah Hakim Jablut, tampaklah wajah Hakim Jablut cengengesan. Ia juga mengedipkan sebelah matanya kepada Baginda Raja dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. Lalu Baginda Raja berteriak kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, ia masih hidup. Kenapa kau bilang sudah mati?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa orang yang bernama Jablut itu adalah bodoh dan tolol. Buktinya ia mau saja saya kerjain. Itulah kenapa tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablut," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun spontan tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dibohongi Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya.
Mereka pun langsung pergi meninggalkan keranda. Ada pula yang menendang keranda tersebut hingga membuat Hakim Jablut terlempar keluar dari keranda. Melihat pemandangan tersebut, tawa Baginda pun semakin keras dibuatnya. Abu Nawas bikin kapok ulama gadungan. Diceritakan ada seseorang yang mengaku sebagai ulama muncul di tengah-tengah masyarakat. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Gaya penyampaiannya yang mudah dipahami berhasil menarik perhatian masyarakat terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Meskipun ilmunya sering tidak sesuai dengan ajaran Islam dan kedalaman ilmu agamanya terbilang minim. Namun dengan keahlian bicaranya, ia berhasil menciptakan kesan kecerdasan di mata masyarakat. Seiring berjalannya waktu, jumlah masyarakat yang datang ke majelis pengajiannya semakin bertambah. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Akhirnya ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu duduk di tengah-tengah para jamaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih memberikan ceramah di hadapan para jamaahnya. Wahai jamaah sekalian, hendaknya kita memahami bahwa sejatinya manusia adalah korban keadaan, bukan hasil dari pilihan. Iblis yang konon terbuat dari api seharusnya tidak merasakan kesakitan saat dibakar di neraka, mengingat keduanya berasal dari elemen yang sama. Terkait dengan surga dan neraka, saya berpendapat bahwa keduanya mungkin tidak nyata karena tak terlihat dan tak terasa, ujar Syekh Faqih dalam orasinya. Mendengar hal itu membuat Abu Nawas terperanjat, tak kuasa menahan emosi. Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya, Syekh Faqih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Merasa tak terima dengan tindakan Abu Nawas, Syekh Faqih memutuskan untuk mendatangi istana dan mengadukan masalahnya kepada Baginda Raja. Ia meminta agar Abu Nawas dijatuhi hukuman yang berat. Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Saya ingin mendengar alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Perintah Baginda Raja kepada para pengawal. Beberapa pengawal pun berangkat untuk menjemput Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apa yang mendorongmu hingga melukai Syekh Faqih? Apa yang membuatmu begitu marah sampai melakukan kesalahan sebesar ini? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis, karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan, katanya tidak ada surga dan neraka, karena tidak bisa dilihat dan dirasakan. Dia juga berkata bahwa manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan, kata Abu Nawas. Apakah benar kamu mengatakan itu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan, jawab Syekh Faqih. Kau dengar sendiri kan, dia adalah orang alim dan cerdas, tapi
kau malah menyakitinya, ujar Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan. Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Fakih agar Paduka bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, pinta Abu Nawas. Baginda Raja kemudian mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya kepada Syekh Fakih. Hei Fakih, bukankah kau berpendapat bahwa iblis tidak mungkin merasakan sakit saat dibakar api neraka? Karena keduanya sama-sama berasal dari api. Aku melontarkanmu dengan batu bata yang terbuat dari tanah liat. Allah menciptakanmu juga dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit, sementara kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat? Kepalaku jadi lebam dan memar karena batu bata yang kau lempar tadi, jawab Syekh Fakih. Jadi, apakah kau merasakan sakit karena batu bata tadi? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja sakit sekali. Bahkan aku sampai tidak bisa tidur karena rasa sakit ini, jawab Syekh Fakih. Kalau begitu, coba perlihatkan rasa sakit itu, tanya Abu Nawas kembali. Bagaimana mungkin? Rasa sakit itu kan tidak bisa dilihat, balas Syekh Fakih. Oh begitu, jadi selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami adalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tadi tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, ujar Abu Nawas. Dan mengenai perbuatanku yang melemparimu dengan batu bata, sebenarnya itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia didasarkan atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu, manusia adalah atas paksaan, ya jadi aku terpaksa melempar batu bata itu ke kepalamu, tutur Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Bahkan Baginda Raja yang semula sempat membela dirinya, kini menjadi murka kepadanya. Akhirnya si ulama gadungan itu tak berani lagi untuk memberikan ceramah palsu di depan masyarakat. Kisah selanjutnya, Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta yang berlimpah. Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapat rezeki yang berlebih, seperti ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat Raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti kebanyakan orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu pada musim kemarau, Abu Nawas tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang Baginda Raja, sehingga ia tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari.
Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja, karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya. Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya. Ia pun berkata, "Wahai suamiku, kapan kau berikan kepadaku sebuah gaun yang indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas, hanya untuk mendapatkan ridho Allah," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat beribadah yang lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas, tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas. Ia langsung melempar sekantong uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget. Ia tidak percaya apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah. Aku baru saja mendapatkan upah dari Allah," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima. Dia langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hei Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku," kata tetangganya. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawabannya," kata Abu Nawas. Karena bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu memutuskan menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Sehari setelah itu, Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Kemudian sang hakim mulai bertanya, "Hei Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata tuan hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?" tanya tuan hakim. "Tetangga saya ini gila, tuan hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja. Misalnya jubah saya, keledai saya, semua diaku sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan 100 keping perak. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas, karena ia sudah memohon kepada Tuhan, dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Cara Abu Nawas membuat dua istri menjadi bahagia. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang sekitar yang kebetulan melintas.
Maaf kawan, apakah kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya, tanya Abu Nawas. Wah, sekarang dia sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh itu, jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. Silahkan masuk Abu Nawas, silahkan. Anggaplah rumah sendiri. Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah, puji Abu Nawas. Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku, balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku, tutur sahabatnya. Apa? Kamu punya 2 istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari 1, ledek Abu Nawas. Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres, kata Abu Nawas melanjutkan. Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar, dan menurutku tidak adil, kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama. Sekalipun misalnya memberikan barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana dari keduanya yang lebih aku cintai? Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya sama-sama diberi batu berwarna biru secara terpisah. Bilang kepada kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing, perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti perintah Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. Wahai istriku, tolong ya jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu, pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. Saranmu sudah aku lakukan Abu Nawas, kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan? Tanya sahabatnya. Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya kepadamu, dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengarnya, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, "Wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai?"
Sahabatnya itu lalu menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, "Istri yang paling aku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna." Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak saat itu, mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya.